Shalom, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Hendriani, Sinta Nige, Tesyalonika Natalia, dan Sumeti. Pada materi kali ini, kelompok kami membahas tentang gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah suatu gaya belajar pada siswa yang belajar melalui pendengarannya. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan mengandalkan kesuksesan dalam belajarnya melalui telinga sebagai alat pendengarannya. Oleh karena itu, guru sebaiknya memperhatikan para siswa hingga ke alat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan apa yang dikatakan guru. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung dan memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Adapun ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Berbicara pada diri sendiri saat belajar. 3. Senang mendengarkan. 4. Mudah terganggu dengan keramaian. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Suka berbicara, berdiskusi atau menjelaskan sesuatu yang panjang. 7. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 8. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Gaya belajar auditori. 1. Dengarkan musik yang disukai, bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian hari didengarkan kembali. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Mudah ingat apa yang didengarnya, mudah mengingat apa yang didiskusikan. Tak bisa belajar dalam suasana berisik atau ribut, senang dibacakan atau mendengarkan, dan lebih suka menuliskan kembali sesuatu dan senang membaca dengan suara keras. Kelebihan dan kelemahan dari gaya belajar auditori. Kelebihannya, jika melakukan presentasi suatu hasil kerja, dapat melakukannya dengan baik, dapat dengan mudah meniru perkataan orang lain dalam waktu yang singkat, memiliki tata bahasa yang baik, dengan mudah menghafal nama orang lain. Senang berbicara jika melakukan pembicaraan di depan banyak orang, dapat melakukan dengan mudah jika berbicara iramanya memiliki pola. Kelemahannya, tidak membaca dengan baik, umumnya membaca dengan pelan, susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara, susah untuk membuat karangan, susah diam dalam waktu yang cukup lama, mudah terganggu dengan keributan. Baik teman-teman dan Pak Lukas, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas yang pertama tentang gaya belajar auditori, yang kedua ciri-ciri gaya belajar auditori, yang ketiga contoh gaya belajar auditori, yang keempat kelebihan dan kelemahannya. Sekian dan terima kasih.